Jadi awalnya kemarin itu saya juga kaget tuh, kok tiba-tiba ada anak SMA datang jam 8:30 pagi. Mereka datang dan ternyata mereka tuh mau wawancara tentang ikan hias awalnya. Jadi tentang budidaya ikan hias. Terus saya jelaskan bahwa Gapi Indonesia itu menitik beratkan hanya ke ikan gapi. Tapi mereka setuju dan mereka kelihatannya tuh kaget melihat bahwa berbeda sekali apa yang ada di bayangan mereka. Ikan hias mungkin yang kita tahu nih ya, mungkin kalau di masyarakat tahu adalah ikan yang tidak bisa dijual mahal, ikan yang perawatannya mudah, ikan yang dikembangbiakan itu gampang. Tapi ternyata mereka datang ke Gapi Indonesia, saya bicaranya tuh beda. Kami di sini dari SMA Negeri 1 Salatiga mau mewawancarai soal budidaya ikan hias, Kak. Oh gitu, saya antarkan ke pemilik farmnya yuk. Dua orang. Oh gitu, yaudah suruh masuk. Silakan. Silakan duduk ya. Mungkin sebelumnya kenalan dulu kali ya. Ini dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Vira Yunita Mulyono dan saya bersama teman saya Salsabila Satu Ika Irawan. Aku Bilbina. Anissa ya. SMA Negeri 1 Salatiga. Oke. Terus mau tanya tentang apa nih? Sebelumnya ini untuk mengetahui peluang pasar. Peluang pasar. Terutama di Salatiga ini. Oke. Di sini kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Iya. Untuk yang pertama, kita mau tahu di sini tuh membudidayakan apa aja ya, Kak? Oke, jadi kalau kalian datang ke sini, seharusnya sudah tahu nih, kami adalah Gapi Indonesia. Jadi Gapi Indonesia itu 100% hanya membudidayakan dan menjual ikan gapi. Jadi nggak ada ikan lainnya. Tapi kalau bicara pasar sih, aku agak paham karena dari SD aku sudah main ikan hias. Terus kemudian SMP itu aku jualan ikan hias di kota Salatiga juga. Terus kuliah awal aku juga menjual ikan hias lagi. Jadi sedikit banyak aku tahu tentang pasar. Cuma karena pasar terbaiknya adalah ternyata di online kalau ikan hias. Akhirnya setelah serius nih, jadi serius berbisnis, akhirnya menentukan bahwa ikan gapi ini adalah ikan yang potensinya menurutku adalah terbesar untuk dipasarkan via online. Tuh, jadi kalau ditanya ikan apa ya hanya ikan gapi di sini. Kabar baik untuk para pemburu gapi berkualitas. Gapi Indonesia telah melaunching grup lelang Gapi Indonesia di Telegram. Akan ada lelang setiap harinya start dari Rp0. Join grup ini sekarang dengan klik link yang tertera. Asal-usulnya kakak kok tertarik untuk membudidayakan ikan hias, terus buka bisnis tuh? Jadi sebenarnya gini, awalnya bukan dengan budidaya ya. Waktu itu kalau nggak salah di Solo, itu ada sebuah pameran yang juga ada kontesnya. Itu menjual ikan gapi yang kecil seperti itu, dia bisa dijual 100.000 per pasang. Terus kan, setahu saya kok dulu Rp1.000 ya. Terus saya deketin, saya tanya kan, Mas kenapa kok ini bisa semahal ini? Terus dia jelasin tuh kualitas. Yang pertama dari jenisnya, ini tidak terlalu beredar. Dulu jenisnya ada albino full red. Nah, di tahun 2017 kayaknya, itu memang albino full red ini jarang yang punya. Terus kemudian dia jelasin kualitasnya. Terus aku tanya langsung, oh berarti ada kualitas ya? Iya mas, kalau yang bagus 100.000, kalau yang biasa mah mungkin Rp2.000 juga ada, kata dia. Terus kita mahal ini karena kita jualnya per pasang. Loh, kenapa kok nggak jantan semua yang mahal? Kan jantannya bagus tuh kalau gapi. Terus dia bilang, kalau orang hanya beli jantan, itu nggak akan bisa dikembangbiakan. Tapi kalau dia punya sepasang, beranaknya kan gampang. Jadi istilahnya begitu sekali beranak, dia jual, itu balik modal sebenarnya. Modal 100.000 nih, nanti dia bisa beranak sampai 50 ekor. Taruhlah jadi 20 pasang gitu ya. Per pasang kita jual 10.000 aja, itu udah jadi 200.000. Udah balik modal, itu 10.000. Gimana kalau kita bisa jual 100.000? Nah, di situ saya tertarik. Oh, ternyata gapi ini peluangnya itu luar biasa. Ikannya kecil, dipeliharanya koloni. Jadi istilahnya dengan akuarium yang kecil itu dia bisa menampung 10-20 ekor. Tapi nilai jualnya tinggi banget. Instagram lama Gapi Indonesia dengan lebih dari 57.000 followers telah di-ban. Jadi follow Instagram baru Gapi Indonesia 11. Dan jangan ketinggalan, ikan yang dijual akan diposting di TikTok Gapi_Indonesia.
Jadi jangan lupa follow TikTok Gapi_Indonesia karena akan banyak promo menarik di sana. Kita mau tahu Kak, cara membedakan jantan sama betina di Gapi itu gimana ya? Oke, jadi yang pertama gini, ciri fenotip. Fenotip itu adalah fisik. Kalau jantan, dia punya ekor itu besar dan biasanya berwarna. Kalau betina, itu kebalik, badannya besar, ekornya pendek, dan biasanya tidak berwarna. Nah, nanti kalau jelasnya aku akan jelaskan, ada namanya gonopodium, itu adalah alat kelamin ikan. Itu nanti kita akan lihat langsung sana. Selama berbudidaya ini, Kakak mengalami kendala nggak sih Kak? Kendala? Sebenarnya nggak usah budidaya dulu, pemeliharaan gapi ini sulit. Jadi kalau ikan gapi dibilang ikan yang gampang, mungkin benar kalau untuk yang bukan kualitas. Tapi kalau kita mau bermain kualitas, menurut saya nggak gampang dan bahkan sangat sulit. Lalu untuk siklus sekali pemeliharaan itu biaya yang dikeluarkan tuh berapa? Waduh, kecil banget. Jadi gapi itu gini, gapi kan makannya pelet aja dia bisa nih. Kalau kita mau bagus di sini nanti aku tunjukkan yang namanya Artemia. Artemia itu pakan hidup yang paling steril. Jadi dia pakan hidup yang bukan dia dari alam, tapi kemudian kita tarik telurnya. Ntar mungkin aku tunjukin contohnya. Kita tetaskan di air asin. Jadi yang namanya air asin itu bakteri air tawar itu nggak bisa hidup. Itulah kenapa dia sangat steril. Kemudian ketika kita kasih makan ke ikan, ikan ini kan sebenarnya paling bagus makannya makan hidup. Cuma kendalanya orang nih kalau dia nggak bermain secara profesional ya, dia akan kasih makan cacing sutra, dia akan kasih makan kutu air atau jentik nyamuk. Sedangkan hewan-hewan itu diambil dari alam. Yang pasti air di alam itu kotor. Sekalipun kita udah cuci, si cacing itu juga dia membawa penyakit di tubuhnya. Jadi ketika kurang steril, ikannya lemah, mungkin daya tahan tubuhnya, dia makan, itu bisa sakit. Dan kalau sakitnya di gapi itu nular. Jadi satu tank itu kalau kita nggak pinter cara pengobatannya, itu bisa mati semua satu tank. Itulah akhirnya kita menggunakan pakan pelet dan Artemia, itu pun kalau mau dihitung rupiahnya, sangat murah. Jadi kalau dipaksa untuk bilang rupiahnya ya mungkin, aku buat ngasih makan sekian aja, mungkin sehari itu hanya habis 2.000 rupiah biaya pakan ya. Padahal ikanku tuh ada mungkin ribuan. Dia mungkin biaya pakan 2.000 itu untuk ribuan ikan, 2.000 rupiah per hari. Tapi kita menjual satu pasang yang nggak usah 100 deh ya, 50.000 aja. Itu udah bisa nutup biaya produksi berarti 2.000 selama sebulan ya. 60.000 kan ya. Kita jual 2 pasang deh. Biaya operasional sebulan tuh udah tertutup. Tapi yang mahal ya satu, beli induknya. Iya. Nah, tapi pemeliharaannya murah. Kalau gitu ada teknik khususnya nggak sih Kak? Teknik khusus ada. Jadi kalau yang saya ajarkan itu memang tentang gapi kualitas ya. Jadi teknik khususnya adalah kita harus sering mengganti air. Nah nanti kita lihat ke bagian farm. Ada yang namanya kalau saya bilang untuk di channel saya itu saya bilangnya air surga. Jadi air surga itu adalah air pam yang diolah. Pengolahannya sederhana, tapi itu membuat si gapi yang kita beli dari, misalnya kita beli dari manapun, kemudian kita karantina dengan air itu, kemungkinan besar akan berhasil. Dia bisa hidup tanpa aerator. Aerator tahu? Gelembung udara dia bisa, tapi lebih bagusnya pakai aerator. Dan kita nanti akan tunjukkan sistem filtrasinya. Jadi kalau ikan gapi itu nggak cocok nih, ini namanya filter gantung nih. Kalau ikan gapi dikasih ini nggak cocok, karena dia nyedot dan ada arus. Jadi kalau seandainya nih kita telat misah induk, terus anakannya kesedot, dia akan mati di dalam, terus jadi penyakit. Nah tapi kita pakainya spong filter namanya. Spong filter itu dihidupkan sama aerator. Jadi kita mesinnya satu aerator itu, tapi bisa berfungsinya dua. Jadi bisa untuk filter air sama udara. Jadi pertama yang penting itu jenis plastik. Kalau kita mau, ini kan kita kirim nih ya. Ini konsumennya dari Bandung. Nah plastik ini yang kita pakai tuh harus bisa melar. Kalau namanya kalau nggak salah plastik es atau plastik santan, itu bisa melar. Terus cara packingnya itu kayak gini.
Nah, styrofoam ini wajib dia untuk penangkal panas. Jadi kalau misalkan tanpa ini, kan kita kirimnya pakai ekspedisi nih. Kalau nggak salah Jetty. Di mobilnya itu kan panas tuh. Kadang juga di dalam karung dia ditaruh di luar kena matahari. Nah, fungsi ini adalah penangkal panas. Dia menyetabilkan suhu yang ada di dalam. Nah, terus plastiknya kita pakainya double. Jadi kalau kalian lihat ada yang luar sama ada yang dalam. Jadi sekali kita ikat yang dalam itu dia nggak ada labelnya kayak gini ya. Dia polos, itu kita isi air, terus kemudian kita ikat, terus kita lapisi lagi dengan yang ini. Dan ikan ini nggak gampang stres, jadi dia dikirim kayak gini nggak apa-apa. Dan ini pun kalau dia dibanting, dia nggak mati. Jadi ininya, kenapa dia harus double? Untuk mempertahankan si udara yang di dalam ini nggak bocor, nggak keluar. Nah itu dulu aku dipraktekin tapi kosong ya, jadi kosong itu dibanting, itu nggak pecah. Dan ini packing ini sangat kuat, artinya sampai ke luar negeri pun aman. Terus kemudian ditaruh gini. Yang penting adalah si styrofoam ini tidak menekan si isinya. Terus kita tutup, baru kemudian kita lakban. Ya udah, ini akan dikirim ke paket biasa. Kotaknya pun ini sebenarnya agak kuat. Jadi istilahnya dia kena beban 2 kilo aja mungkin masih kuat. Jadi aman untuk kita kirim pakai ekspedisi. Nah, jadi yang pertama jantan betina nih ya. Kita ambil contoh ikan ini. Ini untuk jenisnya adalah blonde haberet. Ini jantan. Jadi seperti yang aku bilang tadi, untuk jantan dia punya badan ramping dan ekornya besar dan berwarna. Tapi sebenarnya ini masih usia muda. Jadi sekitar 3,5 bulan. Nah, sebenarnya usia ini belum disarankan untuk dikawinkan. Tapi kalau di sini karena kita kejar kualitas, sebenarnya nih tipsnya kita kawinkan di agak muda. Kenapa? Nanti supaya betinanya itu besar. Karena kalau betina ini kita pisah terus dari si jantan cukup lama, misalkan sampai usia 4 bulan, dia nggak bisa gede bodinya. Jadi kita kawinin di usia agak muda supaya di kelahiran kedua nanti dia bodinya gede. Terus ini betinanya, betina itu tidak seperti ini, jadi badannya lebih besar dibandingkan ekor proporsinya. Terus kemudian seandainya dia berwarna, itu tidak sebagus jantan. Tapi setiap jenis beda. Nanti kita akan lihat sebelah-sebelahnya nih. Nah, terus yang paling mutlak itu adalah gonopodium. Nah, gonopodium itu adalah kelamin dari ikan. Kalau si betina di perutnya, di pojok anusnya, itu kan ada sirip yang bening. Nah itu, bening ya. Itu dia kebuka kalau betina. Jadi sirip itu kebuka. Nah, kalau jantan, dia runcing. Jadi sama posisinya di perut, di bagian anusnya, nah itu dia runcing merah tuh. Itu yang paling benar. Jadi ketika kelaminnya itu runcing, jantan. Tapi ketika dia sirip terbuka, itu betina. Jadi walaupun dia punya fenotip tuh bentuk fisik ya, dia punya fenotip yang sama. Tapi kita tetap kalau sudah paham bentuk tubuh betina adalah lebih gendut ya, dan ekornya cenderung tidak secantik jantan, kita bisa tahu. Walaupun yang jenis koi, ini jenis Platinum Tuxedo Koi Balon, ini hampir sama jantan betinanya. Cuma bedanya betina akan punya tubuh lebih besar dan warna tubuhnya itu tidak sesolid jantan. Kalau kita lihat jantannya kan hitamnya solid, terus Platinum itu warna putih silver itu ya. Nah itu juga dia solid. Sedangkan si betina ini hanya warna tubuh biasa. Terus kemudian sama nih karena dia koi, berarti kepalanya ada merahnya. Ini sama jenis ini. Jadi betinanya sana tadi dengan betina ini berbeda. Kalau ini menyerupai jantan, hanya tubuhnya yang warnanya kurang solid. Ini yang tadi aku ceritakan albino full red. Ini jantannya. Nah ini adalah jenis yang biasanya pemula itu seneng. Ini jenis terlaris dimanapun. Jadi aku pertama main gapi pun ini ikan pertama. Jenis ini ikan pertama. Terus kemudian tadi tentang ini ya, sarana ya. Jadi sarana, kalau ini kita tank modern. Jadi tank modern yang ini agak berbeda. Kita bisa isi istilahnya itu kita ada sistem air tetesnya di sini. Jadi untuk pergantian air, terus kita ada sistem buangnya. Jadi kalau misalkan kita mau kuras itu tinggal buka di sini. Nah itu dia air langsung keluar dari belakang. Ini kan dia kita ngurangin air. Nah jadi untuk pemeliharaan gapi itu kan sangat penting pergantian air.
Itulah kenapa kita bikin sistemnya itu pergantian air. Untuk pergantian airnya berarti setiap hari? Iya, setiap hari disifon. Nah, terus tentang bahas, oh ya air surga tadi ya. Nah, jadi yang dimaksud air surga itu yang di atas. Ini caranya sebenarnya sederhana, cuma ya karena kita sudah sistemkan aja, jadi kelihatannya canggih nih dia ada di atas. Padahal kalau sistem sederhana ini, kita lihat yang ini aja nih. Nah, di sini untuk membuat air surga, jadi istilahnya air yang nyaman buat ikan gapi, dia pakai air pump biasa. Terus kemudian ditampung di tempat seperti ini, dan kuncinya adalah ini, aerasi. Nah, kenapa kok dia ada filternya ya? Ini untuk tambahan aja supaya airnya tambah bening. Satu, akuarium. Terus kedua itu adalah spong filter ya. Jadi spong filter itu ada satu bagian spongnya. Nah ini, terus kemudian itu harus ada lubang. Karena nanti ketika kita masukkan mesin aerator, jadi mesin gelembung itu ke sini, begini, terus kan udara itu keluar ya. Nah, udara keluar itu sebenarnya sini narik, nyedot walaupun kecil. Terus karena dia di sini ada busa, sehingga air kan masuk nih, kotorannya ke saring di sini. Nah, terus ada trik khusus juga yang mungkin nggak dilakukan sama orang awam ya, itu adalah penggunaan bakteri. Kita tetes seminggu sekali atau seminggu 2 kali, bakteri namanya itu probiotik. Nah, si filter ini itu juga berfungsi sebagai rumah bakteri. Karena kan dia ada kotoran ikan, dan itu merupakan pakan dari si bakteri. Jadi itu bakteri pengurai. Pakannya? Oh iya, pakannya kita pakai pelet. Cuma ya berhubung di sini kualitas ya, jadi pelet kita pun mahal. Ini 90.000, ini 100.000, dan hanya 100 gram. Kalau pelet normal 100.000 itu bisa dapat 1 kilo. Tapi ini untuk gapi kualitas. Harus ada 2 sih, pelet sama artemia tadi. Nah, artemia itu yang ini, yang kita tetaskan di sini. Ini aku kasih contoh ngambil artemia ya. Jadi artemia itu sebenarnya sejenis udang. Dia bertelur itu, telurnya seperti kristal, terus kemudian itu dikemas seperti ada yang kaleng, ada yang pouch. Nah, dia ketika dimasukkan freezer itu bisa bertahan sampai, aku pernah nyimpen itu sampai 2 tahun. Itu bisa kita tetesin lagi. Nah, cara penetasannya seperti ini dikasih garam. Jadi karena dia hidup di air asin, jadi kita kasih garam, terus kita aerasi. 24 jam sebenarnya sudah netes, tapi untuk maksimalnya adalah 36 jam. Nah ini, aku mau kasih lihat itu cirinya ikan sehat. Nah ketika ikan sehat, begitu ada pakan, dia akan menari kayak gini. Dan ini yang jarang bisa dicetak sama orang yang nggak bermain gapi secara profesional lah. Maksudnya dia ya sekedar piara gitu. Dia nggak akan bisa bikin ikannya itu sesehat ini. Ini juga sama, dia bodinya gede. Untuk mencetak gapi berbodi besar itu nggak gampang. Jadi dia ada treatment pakannya, treatment genetik. Tapi kalau ini memang genetik giant, kita bilangnya dia bisa gede banget. Yang ini juga giant. Nah itu semua bisa menari. Itu ciri gapi kualitas. Jadi dari perform sih, kalau kita namain perform. Ketika gapinya dikasih makan itu nggak perform, ya berarti dia vitality-nya kurang. Jadi kalau ditanya kunci pemeliharaan, aku nomor 1 adalah air. Ketika kita sudah tahu mencetak air bagus, ya otomatis ikannya sehat. Gitu. Jadi yang ingin saya kasih edukasinya kepada kalian, ketika kalian memutuskan untuk hidup dari ikan ini itu ikan gapi ya, pastikan kalian tahu bagaimana cara bermainnya. Karena bermain ikan gapi sama-sama ikan gapinya, bermain kelas kualitas dengan kelas pasar itu beda. Berbeda itu mulai dari satu ya, pemeliharaan, pemilihan induk, breeding, pengobatan, pemberian pakan, pemasaran, itu sudah beda semua. Dan saran saya sih ya, kalau kalian sudah mungkin masih kuliah, terus kemudian sudah serius untuk bekerja, yuk kita tekuni bisnis ini, dan kalian akan kaget hasilnya. Ketika kalian tahu cara mainnya, itu nggak main-main. Jadi saya pernah cerita juga di video-video saya di awal ya, judulnya kalau nggak salah adalah profit atau pendapatan saya itu adalah 3 kali lipat gaji UMR di Jakarta. Dan sekarang kalau setelah saya menekuni, itu udah lewat berkali-kali lipat. Jadi kalau kalian tekuni sekarang, saya percaya setahun atau bahkan nggak sampai setahun, 6 bulan kemudian, kalau kalian pandai ya, kalian akan bisa mendapatkan hasil yang mungkin berlipat-lipat dari gaji kalian sekarang. Cuma saya tadi bisa kasih lihat sedikit tentang packingnya, jadi itu juga membuat mereka kaget.
Ternyata packing si ikan ini tuh bisa bertahan sampai 7 hari dan bisa di packing seperti barang. Dan ini juga peluang bisnis. Jadi kenapa kok saya itu jorok-jorokin kalian untuk yuk kita berbisnis Gapi secara serius? Karena hasilnya tuh gede. Jadi hasilnya gede ketika kalian tahu cara mainnya, kalian tahu cara packingnya, kalian bisa pemasarannya, kalian membuat atau membangun brand seperti Gapi Indonesia. Percaya sama saya, mungkin setahun atau 2 tahun lagi kalian akan berterima kasih kepada bisnis ini. Maju terus, Indonesia.